teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya Linda Putri Praisti dengan NPM 252000197. Saya Alvina Fio Ramadan dengan NPM 252000187. Saya Destania Duani dengan NPM 252000184. Saya Anggi Putri Widyaningrum dengan NPM 252000191. Saya Alfianur Afri Buranto dengan NPM 252000196. Saya Muhammad Haikal Albani Satria dengan NPM 252000183. Yuk simak video kami tentang materi penegakan hukum di Indonesia. 1. Definisi dan konsep dasar penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk menjadikan norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, sebagai pedoman nyata di masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum di Indonesia. 1. Kepastian hukum. Menciptakan kondisi agar masyarakat tahu hak dan kewajiban serta menyadari hukuman dan pelanggaran yang telah dilakukan. 2. Keadilan. Setiap kasus dan setiap individu diperlakukan adil tanpa memandang status sosial dan status ekonomi. 3. Kemanfaatan. Hukum yang diciptakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 pilar utama dari penegakan hukum. Yang pertama ada peraturan hukum, yaitu merupakan aspek formal yang dibuat oleh lembaga legislatif yang berisi norma dan aturan. Yang kedua ada lembaga penegak hukum, yaitu merupakan institusi yang bertugas menjalankan dan mengimplementasikan hukum. Yang ketiga ada kebudayaan hukum, yaitu merupakan nilai-nilai, sikap, serta perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum. Kemudian ada proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa lembaga, yaitu penyelidikan dan penyidikan, yaitu kepolisian mencari bukti serta tersangka. Kejaksaan menentukan apakah kasus tersebut layak dibawa ke pengadilan dan menyusun dakwaan. Hakim bertugas mengadili perkara berdasarkan bukti dan undang-undang untuk menentukan keputusan. Yang terakhir ada putusan hakim, yaitu kejaksaan dan hakim melakukan keputusan hakim, misalnya memasukkan terpidana ke dalam lapas. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Satunya korupsi, menghilangkan kepercayaan publik dan merusak integritas aparat yang terpidana korupsi itu sendiri. Intervensi kekuasaan, yaitu campur tangan kekuasaan dalam proses peradilan. Yang ketiga ada kualitas sumber daya manusia, yaitu kurangnya profesionalisme dalam proses penegakan hukum. Disharmoni peraturan, yaitu adanya tumpang tindih dan tidak konsisten antar peraturan perundang-undangan.